Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita pada pagi hari ini memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat dan karunia yang dianugerahkannya kepada kita sekalian, sehingga kita sampai pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, untuk mengisi tausiah rohani pagi, sebagai sarapan rohani kita pada pagi hari ini, saya ingin menyampaikan tentang hoax dalam perspektif Islam. Dengan subtema menggunjing adalah perbuatan yang sangat keji. Uraian kita pada hari ini sangat menarik saya kira, karena menggunjing adalah perbuatan yang sangat keji. Kita semua hampir tidak menyadari bahwa berbohong, membuat informasi hoax, dan menggunjing adalah perbuatan yang sangat kotor dan menjijikkan. Mengapa menjijikkan? Karena dampak buruk dan akibat negatif yang ditimbulkan oleh perbuatan itu sangat besar. Sebelum saya menyampaikan apa kata Al-Quran tentang dosa besar atau dampak buruk dari perbuatan yang ditimbulkan oleh kebohongan atau hoax itu, saya ingin menyampaikan dulu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memperjelas perbedaan mana yang dianggap hoax, mana yang dianggap menggunjing, mana yang dianggap sebagai sesuatu tuduhan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, di mana Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Mal ghibatu ya Rasulullah?" Apa itu ghibah ya Rasulullah? Qala, Nabi menjawab, "Zikruka akhaka bima yakrahu." Adalah saudara menyebut namanya, mengingatnya atau mengingat saudaramu dengan apa atau tentang apa yang dia tidak sukai. Qala, dia bertanya lagi, "Afara'aita in kana fi akhi ma aqulu?" Bagaimana pendapatmu memang apabila apa yang aku katakan itu memang terjadi pada dirinya? Qala, Rasulullah menjawab, "In kana fi akhika ma taqulu faqad igtabtahu," katanya. Apabila apa yang engkau katakan itu ada pada saudaramu, maka disitulah engkau sudah melakukan ghibah. Wa illam yakun fihi ma taqulu faqad bahattahu. Jika tidak ada persoalan yang engkau bicarakan itu tidak ada padanya, maka pada hakikatnya kamu telah menuduhnya. Inilah gambaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perbedaan ghibah dan menuduh. Ghibah itu adalah mengatakan tentang seseorang yang tidak ada di tempat itu, tetapi itu ada pada diri orang itu. Jika tidak ada pada diri orang itu, kemudian engkau menceritakan apa yang terjadi padanya padahal tidak pernah terjadi, itu adalah menuduh.
Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sudah menggambarkan bahwa perbuatan menggunjing dilakukan seseorang terhadap saudaranya diumpamakan bagaikan perbuatan memakan daging saudaranya yang telah mati. Seperti memakan daging saudaranya yang telah mati. Hal ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Hujurat. Surah yang ke-49 ayat 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh dhann. Inna ba'dadh dhanni itsm. Wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Makna dari ayat itu adalah, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, kecurigaan, karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, jangan mencari-cari keburukan orang lain, dan janganlah pula menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaramu sendiri yang sudah mati? Tentu tidak. Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan katakanlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat, lagi Maha penyayang. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam tafsir ringkas Kementerian Agama dijelaskan bahwa Allah memberi peringatan kepada orang-orang beriman supaya mereka menjauhkan diri dari prasangka terhadap orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka buruk kepada manusia yang tidak disertai bukti atau tanda-tanda. Sesungguhnya sebagian prasangka, yakni prasangka yang tidak disertai dengan bukti atau tanda-tanda itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain yang sengaja ditutup-tutupi untuk mencemoohnya. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing, yakni membicarakan aib sebagian yang lain. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu, apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Karena itu hindarilah penggunjingan. Karena itu sama dengan memakan daging saudara yang telah mati. Dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat kepada orang yang bertaubat, Maha penyayang kepada orang yang taat. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu, Allah mengumpamakan perbuatan prasangka, mencari-cari kesalahan orang lain, menggunjing sesama, bagaikan memakan daging saudaranya yang telah mati. Ini menunjukkan bahwa perbuatan ini adalah perbuatan yang sangat menjijikkan. Tidak ada satupun manusia yang mau memakan daging saudaranya yang telah mati. Seharusnya tidak satupun manusia yang mau melakukan perbuatan-perbuatan kotor itu. Tidak mengherankan kalau Allah memberikan azab yang besar kepada mereka yang melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Hal ini seperti yang digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya. Apa bunyi hadis itu? An Abi Bakrata qala kuntu amshi ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam famarra ala qabraini. Aku telah berjalan atau pernah berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Lalu beliau melewati 2 kuburan. Faqala, may ya'tini bijaridati nakhlin. Siapa yang mau membawakan untuk aku sebatang daun pohon korma. Qala, dia bercerita lagi Abi Bakrah itu. Fastabaqtu ana wa rajulun akhar. Lalu aku berburu-buru untuk mengambilnya bersama dengan 1 orang lainnya. Faji'na bi asibin. Lalu kami membawakan sepotong daun korma. Sebatang daun korma. Fasyakkahu bisnaini. Lalu beliau membelahnya dengan menjadi 2. Faja'ala ala hadha wahidatan. Lalu beliau meletakkan di atas kuburan itu 1 potong atau 1 bagian. Wa ala hadha wahidatan. Dan di atas kuburan itu juga 1 bahagian. Summa qala. Kemudian beliau bersabda, ama innahu sayukhaffafu anhuma ma kana fihima min bululatihima syai'. Sesungguhnya semoga ini diringankan oleh Allah azab mereka selama daun itu masih basah. Summa qala, kemudian Nabi bersabda, innahuma la yu'adzabani fil ghibati wal bauli. Sesungguhnya 2 orang itu yang ada dalam kuburnya itu akan disiksa oleh Allah karena gibah yang dilakukannya sewaktu hidupnya di dunia. Wal bauli, karena kencing yang dilakukannya di sembarang tempat. Kemudian dia kencing dengan tidak menutup auratnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Para pendengar, para pencinta ilmu, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menunjukkan bahwa seseorang yang melakukan ghibah pada masa hidupnya akan mendapatkan siksaan Allah sejak dia berada di alam kuburnya. Demikian pula seseorang melakukan kencing di sembarang tempat dan tidak mencuci kencingnya juga akan diazab, dihukum oleh Allah sejak dia berada di alam kuburnya. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang bisa saya sampaikan sebagai santapan rohani kita pada pagi hari ini. Hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020. Semoga ada manfaatnya bagi kita sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.